Dalam budaya masyarakat Jawa, dikenal memiliki banyak tradisi yang masih tetap dilestarikan dan dilakukan hingga saat ini, walaupun zaman sudah semakin berkembang. Masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, mengenal sebuah tradisi tahunan yang biasanya mereka rayakan dengan melakukan arak-arakan di pusat kota yang biasa disebut dengan tradisi Malam Satu Suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah kembali klik video ini. Kali ini cerita Wulan akan membawakan sebuah kisah, yaitu mengenai sejarah tentang adanya bulan Suro yang di tanah Jawa ini dan di masyarakat Jawa menjadi bulan yang dianggap sangat sakral dan sangat penting. Lalu bagaimana ceritanya bulan Suro dikaitkan dengan hal-hal yang mistis dan dianggap sebagai bulan yang keramat? Untuk itu kamu bisa simak ceritaku sampai selesai. Tapi jangan lupa sebelum kamu mendengarkan ceritaku, tetap dukung terus channel ini ya, dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari cerita Wulan. Terima kasih. Selama ini banyak orang yang mengira bahwa Satu Suro juga bertepatan dengan jatuhnya 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Namun nyatanya keduanya tidak jatuh pada waktu yang sama, karena ditentukan berdasarkan dari 2 kalender yang berbeda. Lebih lanjut, tanggal 1 Suro berselisih sehari lebih lambat dengan jatuhnya 1 Muharram. Hal ini karena 1 Suro biasanya diperingati pada malam setelah maghrib, karena pergantian hari pada penanggalan Jawa dimulai saat matahari terbenam, bukan pada tengah malam. Pada tahun ini, yaitu tahun 2023, jatuhnya tanggal 1 Suro bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2023 dan jatuhnya pada pasaran Rabu Legi. Sehingga pelaksanaan tradisi Malam 1 Suro 2023 akan dilakukan pada malam sebelumnya, yaitu pada pasaran Selasa Kliwon. Walau begitu, jika mengikuti penanggalan Jawa, maka malam 1 Suro sudah masuk kepada pasaran Rabu Legi karena telah melewati waktu maghrib. Sejarah malam 1 Suro dalam pandangan sebagian masyarakat Jawa dianggap punya makna mistis yang lebih dibandingkan hari-hari biasa. Pada malam 1 Suro, para penganut kejawen atau kepercayaan tradisional masyarakat Jawa akan menyucikan dirinya berikut benda-benda yang mereka yakini sebagai pusaka ataupun warisan dari leluhur. Hal ini tak lepas soal penanggalan Jawa dan kalender Hijriah yang memiliki korelasi dekat, khususnya sejak zaman Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung Adi Prabu Hanyokro Kusumo pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi.
penanggalan Hijriah yang diawali pada bulan Muharram oleh Sultan Agung kemudian dinamai sebagai bulan Suro. Kala itu Sultan Agung berinisiatif mengubah sistem kalender Saka yang merupakan kalender perpaduan Jawa asli yang sangat kental dengan ornamen Hindu. Sultan terbesar Mataram tersebut lantas memadupadankan kalender Saka dengan penanggalan Hijriah. Hal ini memang sangat unik, mengingat kalender Saka berbasis sistem lunar atau matahari. Sementara Hijriah berdasarkan pergerakan bulan. Kalender Hijriah banyak dipakai oleh masyarakat pesisir yang pengaruh Islamnya lebih kuat. Sedangkan kalender Saka banyak digunakan oleh masyarakat Jawa pedalaman. Dan rupanya Sultan Agung ingin mempersatukan masyarakat Jawa yang pada waktu itu agak terpecah antara kaum Abangan, istilah lain untuk orang-orang Kejawen, dan kaum Putihan, istilah lain untuk orang-orang Jawa yang memeluk agama Islam. Dalam kepercayaan Kejawen, bulan Suro memang dianggap istimewa. Muhammad Solihin dalam buku misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa menjelaskan, penganut Kejawen percaya bulan tersebut merupakan bulan kedatangan Aji Saka ke Pulau Jawa. Kalau kamu belum mengetahui cerita tentang legenda Aji Saka, kamu bisa klik di kolom deskripsi ya. Di sana nanti aku sertakan link dari video yang menceritakan tentang legenda Aji Saka. Balik lagi ke cerita ini. Diceritakan Aji Saka kemudian membebaskan rakyat Jawa dari cengkeraman makhluk gaib raksasa yang bernama Dewata Cengkar. Selain itu, bulan ini juga dipercaya sebagai bulan kelahiran huruf Jawa atau aksara Jawa. Itu pun berkaitan dengan legenda Aji Saka yang menciptakan aksara Jawa. Dan kepercayaan tersebut ternyata terus turun-menurun hingga saat ini. Bahkan sebagian kalangan menganggap bulan Suro, terutama malam 1 Suro, punya nilai mistis tersendiri, bahkan cenderung dianggap angker. Lalu kenapa malam 1 Suro erat dengan hal mistis? Karena di malam itu sebagian masyarakat Jawa melekatkan dengan malam yang sangat sakral atau keramat. Anggapan kesakralan malam 1 Suro ini bisa terlihat dalam representasi beberapa film yang sering memperlihatkan betapa mistisnya malam tersebut. Konon kabarnya bagi mereka yang menantang kesakralan itu akan ada ganjaran tersendiri menanti. Di beberapa kalangan masyarakat memang banyak mitos-mitos yang beredar. Utamanya seputar pantangan melakukan aktivitas tertentu di bulan Suro, karena orang Jawa bilang dianggap ora ilo, pamali, atau dalam bahasa Indonesianya itu dianggap sebagai hal yang pantang untuk dikerjakan. Beberapa kegiatan misalnya mengadakan pernikahan atau membangun rumah pantang untuk dilakukan bagi sebagian orang Jawa yang mempercayainya. Bahkan hampir sebagian besar daerah-daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih melakukan bermacam ritual
dalam menyambut malam yang disucikan atau dikeramatkan tersebut. Contohnya beberapa kalangan masyarakat mengadakan padusan, yakni mandi bersama di sungai atau sumber atau mata air sebagai cara untuk membersihkan diri dari aura negatif dan bersiap untuk tahun yang baru. Tidak hanya itu, ada juga kegiatan seperti tidak tidur semalaman hingga selamatan dengan menyajikan aneka sesaji juga dilakukan. Tempat-tempat yang dianggap sakral seperti gunung ataupun petilasan atau persinggahan raja-raja juga akan ramai dikunjungi. Memang, malam 1 Suro memiliki makna spiritual yang dalam. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, masyarakat Jawa masih hidup dengan amalan atau cahaya batin dan kehati-hatian. Sehingga malam tahun baru Jawa itu dianggap sakral. Mereka memiliki beberapa tradisi yang mereka ingat di setiap malam Suro pertama. Ada banyak kepercayaan yang bersifat mistis dan menakjubkan, seperti ritual mengunjungi tempat-tempat suci dan keramat. Misalkan pergi ke makam untuk mendapatkan kekayaan, makanan, warisan bahkan pendamping. Lalu ada yang melakukan larung sesaji, dipersembahkan ke laut yang dianggap sebagai sedekah. Ada juga yang melakukan padusan atau mandi di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat persinggahan raja atau ratu di era lampau. Seperti misalnya di air terjun Sedudo di daerah Nganjuk misalnya, tujuannya agar awet muda dan panjang umur. Juga di daerah Sendang Tirta Kamandanu, Kabupaten Kediri yang dipercaya sebagai tempat bersucinya Sri Aji Joyoboyo sebelum moksa, bertujuan untuk awet muda juga, untuk kesembuhan dan penglarisan. Dan di malam itu, di Keraton Yogyakarta, ada juga yang disebut dengan ritual Topo Bisu Ngubeng Beteng. Itu merupakan tradisi tahunan yang dilakukan dengan mengelilingi area di sekitar Keraton Yogyakarta tanpa berbicara sepatah kata pun. Dan hal-hal seperti itu terus diwariskan, dilanjutkan dari generasi ke generasi. Biasanya pada malam tersebut, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membersihkan diri, melawan segala godaan hawa nafsu. Mengutip laman Indonesia Kaya, tradisi malam 1 Suro bermula saat pada zaman Sultan Agung. Pada saat itu masyarakat umumnya mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara Kesultanan Mataram Islam sudah menggunakan sistem kalender Hijriah atau penanggalan dalam Islam. Sultan Agung yang ingin memperluas ajaran Islam di tanah Jawa berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah. Maka jadilah kalender Jawa. Penyatuan kalender ini dimulai sejak Jumat Legi, bulan Jumadil Akhir tahun 1555 Saka atau 8 Juli 1633 Masehi. 1 Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di bulan Suro. Bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Hanya saja perhitungannya lebih cepat dibandingkan
kalender Hijriah. Hal tersebut bisa terjadi karena imbas dari politik kebudayaan dari Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam pada kurun waktu 1628 hingga tahun 1629 Masehi. Pada saat itu Mataram mengalami kekalahan dalam penyerbuannya ke Batavia yang akhirnya membuat Sultan Agung melakukan evaluasi. Setelah penyerbuan itu pula pasukan Mataram yang menyerang Batavia telah terbagi ke dalam berbagai keyakinan seiring semakin masifnya Islam di tanah Jawa. Kondisi tersebut akhirnya membuat pasukan Mataram tidak solid. Sehingga untuk merangkul semua golongan yang terbelah, Sultan Agung menciptakan kalender Jawa Islam dengan pembauran kalender Saka dari Hindu dan kalender Hijriah dari Islam. Alasan mengapa Sultan Agung menciptakan tahun Jawa Islam dikaitkan dengan satu peristiwa sejarah yang membuat dia miris dan sedih. Ia lantas berpikir secara keseluruhan bahwa ada yang salah dengan kebudayaan Jawa. Banyak yang menduga rasa sedih Sultan Agung dengan kekalahan dalam 2 kali penyerbuannya ke Batavia. Akhirnya ia menciptakan tahun baru yang menggabungkan antara tahun Saka Hindu dengan tahun Islam. Harapannya, berubahnya konsep akan membuat semua kepedihan itu hilang. Sultan Agung juga mencanangkan pada malam permulaan tahun baru itu untuk prihatin, tidak berbuat sesuka hati dan tidak boleh berpesta pora. Masyarakat harus menyepi, bertapa, bersemadi dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam 1 Suro, untuk menghormati leluhur dan bentuk evaluasi, pusaka-pusaka warisan leluhur dicuci, dibersihkan, seiring dengan kehidupan spiritual yang disucikan kembali. Dari sinilah akhirnya banyak membuat orang Jawa mempercayai bahwa malam 1 Suro itu menjadi malam yang sakral. Ada juga yang mempercayai bahwa malam 1 Suro adalah terbukanya pintu gerbang pertemuan antara dunia manusia dengan dunia gaib. Karena itu, pusaka-pusaka dicuci, didoakan, dan diselamatkan kembali. Tak heran, malam 1 Suro akhirnya menjadi malam yang ditakuti orang-orang. Bagi sebagian orang, ketakutan itu adalah berupa sanksi-sanksi gaib atau karma-karma buruk jika tidak berbuat kebaikan. Sementara bagi sebagian yang lain, justru kehadiran dunia gaib, terbukanya gerbang antara dunia gaib dan dunia manusia, itulah yang ditakuti. Kepercayaan seperti itu yang kerap diangkat ke layar lebar dengan menghadirkan kisah-kisah menyeramkan. Tradisi-tradisi itu pun terus berlanjut. Dan kesakralan malam 1 Suro itu terus diproduksi melalui mitos-mitos, tuturan cerita mulut ke mulut, bahkan tak jarang layar kaca juga menyuburkannya. Malam 1 Suro terkait erat dengan budaya Jawa juga merupakan biasanya melakukan ritual adat, arak-arakan kelompok masyarakat atau yang biasa disebut dengan kirap. Beberapa daerah di Jawa menjadi tempat perayaan malam Suro. Misalnya di Surakarta. Pada perayaan malam pertama Suro ada hewan khas albino atau yang biasa disebut sebagai kerbau bule.
Bule Cebu menjadi salah satu daya tarik warga untuk menyaksikan perayaan malam pertama Suro dan dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Kerbau ini merupakan kerbau keturunan dari pasangan kerbau yang dihadiahkan kepada Paku Buwono II dari seorang Bupati Ponorogo yang bernama Kiai Hasan Besari Tegalsari, Ponorogo. Menurut salah satu bangsawan yang berada di Keraton Surakarta, memberikan keterangan jika arak-arakan kebo bule ini dipercaya sebagai pengawal pusaka milik Paku Buwono II yang bernama Kiai Slamet. Selain pusaka Keraton Surakarta, kebo bule juga merupakan hewan kesayangan Paku Buwono II. Kebo bule ini memiliki kulit putih kemerah-merahan atau yang biasa kita kenal sebagai kerbau albino. Kerbau itu disebut bertugas untuk menjaga atau mengawal pusaka Keraton Surakarta yang bernama Kiai Slamet yang diberikan kepada Paku Buwono II saat pulang dari pengungsiannya di Pondok Tegalsari. Adapun bentukan pusaka Kiai Slamet tidak diketahui karena pihak Keraton Surakarta tidak pernah mengungkapkannya kepada publik. Karena bertugas menjaga dan mengawal pusaka Kiai Slamet, masyarakat menjadi salah kaprah menyebut kebo bule ini sebagai kebo Kiai Slamet. Kata Wakil Pengageng Sasono Wilopo Keraton Surakarta, Kanjeng Raden Aryo Winarno Kusumo. Dikisahkan saat Paku Buwono II mencari lokasi untuk mendirikan bangunan keraton yang baru, kebo bule tersebut dilepas sambil diikuti oleh para abdi dalam. Usai melakukan perjalanan, kebo bule pun berhenti di tempat yang kini menjadi lokasi berdirinya Keraton Surakarta yang berjarak sekitar 500 meter dari Balai Kota Solo. Sebagian masyarakat Solo yang menganggap kebo bule adalah hewan keramat kerap berusaha menyentuh hewan tersebut saat kirap malam 1 Suro. Bahkan mereka dapat berebut kotoran kebo bule yang jatuh di jalan untuk dibawa pulang, karena dipercaya bisa membawa berkah dan keselamatan. Berikut ini adalah beberapa tradisi pada malam 1 Suro dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, jamasan pusaka atau ngumbah keris. Pada malam 1 Suro terungkap bahwa Keraton Yogyakarta juga melakukan tradisi rutinan tahunan yang dikenal dengan jamasan pusaka atau siraman pusaka. Dalam upacara itu, pusaka Keraton Yogyakarta dibersihkan atau disemai. Pusaka meliputi senjata, kereta perang, perlengkapan berkuda, bendera, tumbuh-tumbuhan, gamelan, aksara, dan lain-lain. Hal yang ditekankan dalam penamaan benda-benda pusaka itu adalah berdasarkan peranannya dalam sejarah keraton atau fungsi benda-benda tersebut pada masa lampau. Jamasan pusaka yang terkait dengan tujuan ini dilakukan untuk menghormati dan menjaga semua warisan keraton. Yang kedua, seperti yang tadi sudah kita bahas, yaitu kirap kebo bule. Kirap kebo bule ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh Keraton Surakarta. Beberapa kebo bule atau kerbau albino diarak keliling kota. Yang ketiga, upacara tabot. Dirayakan oleh masyarakat Bengkulu untuk memperingati kepahlawanan dan wafatnya Husain bin Ali Abu Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Leduk Suro.
tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Magetan, Jawa Timur. Masyarakat melestarikan tradisi leduk suro dengan ngalup berkah bolu rahayu. Upacara diawali dengan karnaval Nayogo Projo dan bolu rahayu yang kemudian menjadi sasaran tawuran warga sekitar. Warga percaya kue tahu bisa membawa keberuntungan dan berkah. Yang kelima, nganggung. Di Bangka Belitung, nganggung berarti makan bersama dan beramai-ramai, saling berkunjung ke rumah warga. Bagi tuan rumah, semakin banyak tamu yang datang, semakin banyak pula harta benda yang didapatnya. Makanannya mirip makanan ketika Hari Raya Idul Fitri. Yang keenam, barikan. Tradisi yang dilakukan oleh beberapa daerah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Rombongan membawa makanan dari rumah, kemudian berkumpul dan mendoakan makanan tersebut bersama-sama. Makanan yang sudah didoakan tersebut lalu dimakan bersama. Yang ketujuh, ngadulak. Sebuah tradisi yang dilakukan oleh warga Sukabumi, Jawa Barat. Dimeriahkan dengan lomba seni gendang yang diikuti sebagian besar warga. Dalam lomba tersebut, tim minimal terdiri dari 3 orang. Pertama pemukul kendang, kemudian pemukul trompet, dan pemukul aksesoris yang lain. Yang ke-8, suroan. Yang ke-8, suroan merupakan tradisi warisan yang terus dipraktekkan masyarakat Jawa hingga saat ini. Dilakukan pada setiap malam pertama suro, berfokus pada kedamaian dan keamanan batin. Biasanya malam pertama suroan diadakan ritual pembacaan doa untuk seluruh umat yang merayakannya. Dimaksudkan untuk mendapatkan berkah dan menangkal balak atau kemalangan. Yang ke-9, topo bisu. Adalah tradisi tahunan berkeliling keraton Yogyakarta tanpa sepatah kata pun. Dimaksudkan ketika mengelilingi keraton dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tradisi mubeng beteng topo bisu lampah sudah dilakukan sejak zaman Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk menyambut turunnya malam pertama suro. Rangkaian ritual topo bisu diawali dengan lagu mocopat yang dinyanyikan oleh para abdi dalam Keraton Sri Manganti, Yogyakarta. Ada doa dan harapan dalam kata-kata balada lagu mocopat yang dinyanyikan. Meditasi hening atau tapa bisu dimulai dari tengah malam hingga dini hari dan dimulai saat lonceng Kiai Brojonolo dibunyikan sebanyak 12 kali di ring keben. Kemudian para abdi dalam peserta tirakat mulai berjalan mengitari benteng Keraton Yogyakarta. Rute topo bisu dimulai dari Kelurahan Ponconiti, Jalan Roto Wijayan, Jalan Kauman, Jalan Agus Salim, Jalan Wahid Hasim, Suryo Wijayan melewati pojok Peteng Kulon, Jalan MT Haryono pojok Peteng Wetan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Ibu Ruswo dan berakhir di Yogyakarta. Alun-alun utara. Dalam tradisi topo bisu ini peserta berjalan dalam diam dan menempuh jarak sekitar 4 km. Rombongan mubeng beteng topo bisu dipimpin para abdi dalam berpakaian Jawa tanpa keris dan sepatu, membawa bendera Indonesia dan bendera Keraton Yogyakarta. Setiap panji merupakan simbol para abdi dalam serta 5 penguasa daerah istimewa Provinsi Yogyakarta, antara lain Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Di belakang para abdi dalam biasanya juga ada warga sekitar dan wisatawan yang tertarik
untuk mengikuti tradisi tersebut. Selama berjalan di sekitar beteng pada saat topo bisu lampah, peserta tidak diperbolehkan untuk berbicara, makan, minum, atau merokok. Situasi sakral dalam keheningan total selama perjalanan melambangkan evaluasi diri dan kepedulian terhadap semua tindakan yang dilakukan di tahun lalu. Tradisi ini juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan memohon keselamatan dan kemakmuran untuk menyambut tahun baru. Demikianlah pembahasan singkat mengenai apa itu malam satu suro. Tidak hanya mengetahui apakah malam satu suro saja, namun juga membahas sejarah peringatan malam satu suro dan membahas berbagai tradisi khas yang dilakukan pada malam satu suro. Dengan mengetahui apakah malam satu suro itu memberikan pengetahuan kepada kita sebagai warga Indonesia bahwa banyak sekali tradisi yang ada di dalam budaya masyarakat kita, khususnya di daerah Jawa, yang masyarakatnya masih terus melestarikan budaya turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur dan cara untuk meneruskan budaya agar tidak tergerus di tengah perkembangan zaman. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku tentang sejarah malam satu suro dan juga berikut tradisi-tradisi yang dilakukan di malam satu suro. Sampai ketemu lagi di cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.